Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ekonomi dan administrasi Islam. Kelompok 5 terdiri dari 1. Indra Maulidina, yang kedua Intan Nur Arfa, yang ketiga Ivan Darmawan, yang keempat Kinanti Sekar. Yang pertama, membahas tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dengan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang melainkan semua umat manusia di muka bumi ini, agar supaya pencapaian kesejahteraan sosial. Norma-norma seperti ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya satu, pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. 2. Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. 3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi, pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. 4. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Dan 5. Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Prinsip yang pertama yaitu mencegah kesenjangan sosial, yang kedua tidak bergantung pada nasib atau keberuntungan, yang ketiga mencari dan mengelola kekayaan alam, yang keempat melarang praktik riba, yang kelima membuat catatan transaksi dengan jelas, yang keenam mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Ciri-cirinya yang pertama yaitu adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Allah Sang Maha Segalanya. Yang kedua, adanya pengakuan terhadap hak individu, tapi dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Yang ketiga, adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya. Yang keempat, adanya konsep halal dan haram di mana semua produk, barang, dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Yang kelima, adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Yang keenam, tidak memperbolehkannya adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman, sehingga hutang piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil. Yang ketujuh, adanya larangan menimbun harta bagi umat Islam. Dasar hukum. Setiap ilmu pengetahuan pasti ada dasar yang dijadikan acuan agar tetap berada dalam jalan yang benar dan bisa memberikan dampak baik bagi semua yang mempelajarinya. Demikian pula dengan ekonomi syariah yang memiliki beberapa dasar atau landasan hukum, antara lain yang pertama Al-Quran. Tidak perlu diragukan lagi sumber hukum Islam yang tertinggi adalah Al-Quran. Segala hal yang bernafaskan Islam, pasti landasan hukumnya nomor satu adalah Al-Quran. Begitu juga dengan ekonomi syariah yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Al-Quran pada dasarnya merupakan wahyu dari Allah yang diberikan pada Nabi Muhammad untuk membimbing umat manusia, karena dalam Al-Quran semua jawaban atas permasalahan yang ada pasti ada. Semua dari kehidupan sehari-hari sampai ekonomi pun ada. Yang kedua, hadis. Pada dasarnya hadis merupakan suatu hal yang berasal dari Nabi Muhammad, baik dari perkataan, perilaku, dan tindakannya. Kita pasti sering tahu bahwa hadis dijadikan sebagai pendamping dari Al-Quran. Memang benar bahwa sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Ekonomi syariah menggunakan hadis sebagai landasan hukum setelah Al-Quran. Hadis digunakan untuk menyempurnakan penjelasan dari Al-Quran, sehingga kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik tanpa keluar dari hukum Islam sendiri. Yang ketiga, ijma. Tidak hanya Al-Quran dan hadis saja yang dijadikan landasan hukum ekonomi syariah, yaitu ijma. Ijma adalah pendapat atau fatwa-fatwa dari para ulama yang telah disepakati bersama dan tentunya tetap berlandaskan pada Al-Quran. Yang keempat, ijtihad dan qiyas. Ijtihad merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh para ulama untuk melakukan musyawarah untuk memecahkan peristiwa yang muncul dalam masyarakat. Munculnya ijtihad dikarenakan ada peristiwa baru yang sulit dicerna bila menggunakan Al-Quran.
seperti hukum jualnya ijma untuk menentukan hukum sesuatu yang baru. Hukum yang dihasilkan bersifat aplikatif dengan dasar Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi Islam. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah merupakan kerjasama antara dua pihak di mana modal usaha 100% dari pemilik modal, pihak yang lain bertindak sebagai pengelola usaha. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka harus dibagi sesuai porsi yang telah disepakati terlebih dahulu sebelum kerjasama dikerjakan. Namun apabila terjadi kerugian, yang bertanggung jawab adalah pemilik modal selama itu bukan kesalahan dari pengelola usaha. Yang kedua, musyarakah. Berbeda dengan mudharabah yang modalnya 100% dari pemilik modal, dalam musyarakah modal usaha diperoleh dari masing-masing pihak yang bekerja sama. Hal ini lebih enak dilaksanakan karena untung rugi yang terjadi dihadapi bersama dengan ketentuan atau perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, muzaroah. Al-muzaroah adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang berfokus pada pengolahan lahan pertanian, yaitu antara pemilik lahan dan pekerja yang menggarap lahan pertanian tersebut. Pemilik lahan memberikan benih dan lahan tersebut untuk ditanam dan dirawat. Kelak hasil panen akan dibagi antara keduanya dengan persentase yang sudah dibicarakan dan disepakati. Dengan inilah ekonomi syariah mampu memberikan bantuan modal bagi insan-insan yang ingin bergerak di bidang pertanian dengan prinsip bagi hasil. Yang keempat, al-muzaqah merupakan bentuk kerjasama yang lebih sederhana dari al-muzara'ah, yakni pekerjaan lahan hanya bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara tanaman yang ditanam dengan menggunakan teknik dan peralatan tertentu. Setelah panen, si pekerja berhak mendapatkan sebagian persen dari hasil panen. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Islam. Kelebihannya, yang pertama, menjunjung kebebasan individu. Yang kedua, mengakui hak individu terhadap harta. Yang ketiga, larangan menumpuk kekayaan. Selanjutnya, jaminan sosial, distribusi kekayaan. Yang keenam, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. 7, kesejahteraan individu dan masyarakat. Kemudian kekurangannya, yang pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Dua, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Tiga, pendidikan masyarakat yang materialisme. Empat, praktik ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. Yang terakhir, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam masih kurang. Selanjutnya, administrasi Islam. Pengertian administrasi Islam secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata administration yang bentuk infinitifnya adalah administer. Kata administrasi juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu administratie, yang mempunyai pengertian tata usaha, manajemen dari kegiatan orang, manajemen dari sumber daya, seperti finansial, personel, gudang. Administrasi dalam Islam, administrasi dikenal dengan istilah al-idarah. Pengertian atau istilah administrasi dalam Islam mengharuskan merujuk kepada beragam sumber, utamanya yaitu Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan syarahnya. Sumber-sumber tafsir banyak berperan memberikan penjelasan terhadap isyarat-isyarat Al-Quran yang posisinya lebih sebagai kaidah umum menyangkut tatanan masyarakat baru. Administrasi dalam Islam bermula dari kegiatan kepenulisan. Bangsa Arab pada masa pra-Islam memang dikenal sebagai bangsa dengan tingkat barbar yang sangat tinggi. Masa pra-Islam memang dikenal dengan masa jahiliyah atau zaman kebodohan. Bodoh karena perkara baca tulis di masyarakat kala itu masih terbilang minoritas. Kecakapan dalam baca tulis terbilang sangat istimewa. Seperti yang dikatakan Ibnu Sa'ad, orang yang sempurna menurut mereka atau masyarakat Arab pra-Islam pada masa jahiliyah dan permulaan Islam adalah orang yang mampu menulis Arab, piawai dalam berenang dan ahli dalam memanah. Sahabat Nabi yang hidup dengan sezaman bersama Nabi pada masa sebelum Nabi hijrah ke Madinah
Mereka kesulitan mengekspresikan diri secara lisan dan perbuatan, bahkan mendapat perlakuan yang kurang baik dari masyarakat Mekah. Para sahabat menyadari apa yang diucapkan dan diperbuat oleh mereka kini telah berbeda dengan masyarakat Mekah pada umumnya, sehingga hal ini dapat menyebabkan kekesalan masyarakat terhadap para sahabat yang dianggap telah menyimpang dari tradisi nenek moyang mereka yang dijunjung tinggi jauh sebelum Nabi dilahirkan. Pengelompokan sistem administrasi Islam. Yang pertama ada sistem administrasi negara, kedua administrasi dalam bidang keuangan negara, ketiga administrasi bidang militer, keempat administrasi bidang peradilan. Ruang lingkup pekajian administrasi Islam di Indonesia. Objek kajian administrasi Islam secara luas meliputi administrasi pendidikan Islam, administrasi ormas-ormas Islam, administrasi masjid, administrasi partai Islam, administrasi lembaga perekonomian syariah antara lain BMI, asuransi takaful, BMT, IDB, BPRS, Inkoponten, administrasi perkawinan dan rujuk, administrasi haji, administrasi zakat infak sedekah, administrasi wakaf, dan administrasi peradilan agama. Berikut adalah contoh administrasi Islam di Indonesia. Yang pertama ada administrasi perkawinan dan rujuk, yaitu adapun KUA sebagai pelaksana administrasi perkawinan. KUA melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota Madya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Yang kedua, administrasi perbankan syariah, yaitu produk Bank Muamalat Indonesia. Dalam operasionalnya, BMI menggunakan prinsip bagi hasil mudharabah yang ditransformasi dan diadaptasi dari fik muamalah. Konsep bagi hasil itu kemudian mendapat legitimasi hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan. Yang ketiga ada administrasi wakaf, yaitu persiapan dan pelaksanaan wakaf. Pendaftaran ikrar wakaf dilakukan oleh wakif, yaitu orang atau sekelompok orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya dengan mendatangi kepala KUA yang oleh Menteri Agama diputuskan sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Yang keempat ada administrasi asuransi takaful. Takaful atau dikenal juga sebagai asuransi syariah atau ta'amin atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Produk asuransi takaful umum yang ditetapkan oleh PT Asuransi Takaful contohnya yaitu takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, dan sebagainya. Yang kelima ada administrasi peradilan agama, yaitu prosedur berperkara di pengadilan agama. Pengadilan agama sebagai salah satu lembaga peradilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan berfungsi mencari, menafsirkan, menemukan, serta menerapkan hukum atas perkara-perkara dalam lingkup kewenangannya. Dengan demikian, pengadilan agama mengemban tugas memberikan pelayanan terhadap para pencari keadilan dari masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Yang keenam ada administrasi pegadaian syariah. Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar, bukan sengaja komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah RAN, dalam pengoperasiannya menggunakan metode fee-based income atau FABI atau mudharabah bagi hasil, karena nasabah dalam mempergunakan marhun fee mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.